Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Ramadhani dengan NIM 86016945 dengan prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tugas 1 Pancasila, yaitu pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, berfokus pada proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPK, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Yang pertama, BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPK diumumkan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945 dan secara resmi diresmikan atau beroperasi pada akhir April atau akhir Mei 1945. Tubuh ini terdiri dari anggota nasionalis, ulama, dan tokoh daerah yang tugasnya menyelidiki pokok-pokok persiapan kemerdekaan, termasuk dasar negara dan konstitusi. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPK membahas dasar-dasar negara. Disinilah isu-isu dasar negara atau filosofi negara mendapat perhatian besar. Pada puncak sidang, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai pidato 1 Juni 1945. Di dalamnya, ia mengemukakan rumusan 5 dasar yang kelak dinamakan Pancasila. Pidato ini merangkum nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan. Sidang kedua BPUPK yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua lebih fokus kepada perumusan pasal-pasal konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hasil sidang dan draft-draft yang muncul kemudian menjadi bahan yang akan disempurnakan oleh Badan Penerus PPKI. Beberapa tokoh mengemukakan pandangannya. 1. Mr. Muhammad Yamin yaitu pada tanggal 9 Mei 1945 mengusulkan 5 asas antara lain peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan konsep negara integralistik. Yang tiga, Insinyur Soekarno yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Yang kedua, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah sidang pertama, dibentuk sebuah panitia kecil yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9 yang terdiri antara lain Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan tokoh lainnya untuk merumuskan rancangan Mukadimah Undang-Undang Dasar yang memuat dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan naskah pengantar atau Mukadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini memuat rumusan dasar negara yang pada dasarnya mirip dengan Pancasila, tetapi pada bagian tentang ketuhanan tercantum tambahan frasa yang mengatur kewajiban bagi pemeluk Islam, atau sering disebut 7 kata atau frasa tambahan yang mengisyaratkan kewajiban mengikuti syariat Islam. Piagam Jakarta ini menjadi dokumen kompromi awal antara berbagai golongan. Yang ketiga, PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang membahas pembentukan dan keputusan. Pembentukan PPKI yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 pihak Jepang mengizinkan dibentuknya PPKI atau Badan Penerus yang tujuannya mempersiapkan transisi kedaulatan. PPKI anggotanya lebih sedikit dan bertugas menuntaskan persoalan-persoalan final sebelum proklamasi. Proklamasi dan rapat PPKI yaitu oleh Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI berkumpul untuk menetapkan hal-hal penting, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu yang terpilih Soekarno dan Hatta, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam proses pengesahan itu, komite kecil PPKI yaitu termasuk tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Supomo, Muhammad Yamin melakukan revisi terhadap naskah pembukaan yang berasal dari Piagam Jakarta. Salah satu perubahan penting adalah penghapusan 7 kata atau frasa dalam Piagam Jakarta yang mengharuskan umat Islam mengikuti syariat. Perubahan ini dimaksudkan agar dasar negara lebih inklusif bagi warga non-muslim, sehingga negara bisa menyatukan berbagai golongan. Setelah revisi itulah Pancasila yang diposisikan sebagai dasar negara diterima dan menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti perubahan dari Piagam Jakarta ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta adalah langkah perumusan awal yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu termasuk aspirasi sebagian tokoh Islam. Namun untuk kepentingan persatuan nasional pada masa proklamasi, kalimat yang bersifat eksklusif diubah sehingga prinsip pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa tanpa syarat tambahan. Itulah untuk final Pancasila yang dipakai sebagai dasar negara sejak kemerdekaan.
Nilai-nilai yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila mulai dari BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi antaragama, menghormati perbedaan keyakinan yang terlihat saat perubahan Piagam Jakarta. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling menghargai pendapat dalam sidang BPUPKI dan memperjuangkan keadilan bagi semua rakyat. 3. Persatuan Indonesia. Para tokoh dari berbagai daerah dan agama bersatu demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan paksaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu cita-cita membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera untuk semua rakyat Indonesia. Refleksi untuk generasi muda. Menurut saya, sebagai generasi muda, kita perlu meneladani semangat para pendiri bangsa yang rela berkorban, bersatu, dan bermusyawarah demi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan agama, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama. Dalam era modern ini, generasi muda harus mengamalkan Pancasila dengan cara berperilaku toleran, bijak di media sosial, mencintai produk Indonesia, serta aktif berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Dengan begitu, semangat Pancasila akan tetap hidup dan menjadi dasar kuat bagi masa depan Indonesia yang adil, damai, dan bersatu.